rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi bukan hanya di Kota Manado, tapi di seluruh Indonesia memperingatinya. Torang peringati di Indonesia setiap tanggal 21 Februari 2025 tahun ini. Diberi tema kolaborasi untuk Indonesia bersih. Kenapa orang bangsa Indonesia memperingati? Ini dilatar belakangi Pak, permasalahan sampah sudah menjadi isu global, bahkan isu nasional yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah buat orang bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya Kota Manado. Seiring dengan itu, di Kota Manado sendiri dapat kami informasikan timbulan sampah di data periode 2 tahun 2024 sudah di angka 304 ton per hari. 2024. Wow. Sudah di angka 340 ton per hari. Per hari ya. Ini kenapa orang bangsa Indonesia termasuk orang yang di Manado memperingatinya, tapi sebenarnya intinya bukan hanya memperingati, tapi harus diisi dengan aksi-aksi. Betul. Karena kejadian di Lugaja, Cimahi, itu ada longsoran sampah yang mengakibatkan banyak sekali korban yang meninggal. Itu kejadiannya di tanggal 21 Februari 2005. Jadi 20 tahun yang lalu kejadian yang sangat memiriskan terjadi di bangsa kita ini, tepatnya di Cimahi, Jawa Barat. Sehingga mengakibatkan korban yang begitu banyak, di angka 100 lebih yang meninggal. Karena itu orang sebagai bentuk perayaan atau memperingatinya dengan ada Hari Peduli Sampah HPSN 2025 ini. Semoga kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lampau itu tidak lagi terjadi di TPA-TPA yang ada di Indonesia, terlebih juga TPA yang ada di Kota Manado. Orang berdoa bersama supaya dijauhkanlah kejadian yang mengerikan seperti itu. Orang berharap ada tujuan untuk dilaksanakan peringatan ini kolaborasi atau peran aktif, bukan hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat juga ikut aktif, berperan aktif dalam kegiatan aksi-aksi atau seperti ini. Bukan hanya seremonial belaka, tapi intinya Pak, bukan hanya 1 tahun sekali untuk perayaan, tapi setiap hari ada peduli sampah. Harus intinya setiap hari peduli sampah gitu. Jadi belajarlah minim sampah, mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah tangga, mulai dari tempat kita bekerja, kantor, tempat usaha. Jadi kita selalu mengedukasi atau mengharapkan masyarakat juga ikut terlibat langsung. Di hari Jumat kemarin kita sudah memulai, sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah tetap selalu melakukan kebersihan, giat bersih-bersih, dan khusus untuk di tahun 2025 ini kita mulai dengan sebenarnya ada 8 asta Pak. Itu ada aksi bersih pantai, aksi bersih mangrove, aksi bersih gunung, aksi bersih desa, aksi bersih pasar, aksi bersih rumah ibadah, bahkan aksi bersih di kampus dan di sekolah. Jadi 8 asta ini orang laksanakan, orang berusaha untuk semuanya dilaksanakan di Kota Manado. Sebenarnya aksi ini bukan hanya karena memperingati Hari Peduli Sampah, tapi aksi ini harusnya sebenarnya setiap hari kita melaksanakan aksi bersih-bersih. Kita di Dinas Lingkungan Hidup lewat program, ada program pengelolaan sampah, dan itu memang setiap waktu dilaksanakan program pengelolaan sampah. Kemudian ada juga edukasi dan monitoring seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan lewat DLH itu adalah kegiatan bersih-bersih sungai dan pesisir pantai. Itu memang setiap hari dilaksanakan lewat Dinas Lingkungan Hidup. Dan di waktu dekat ini juga kita akan melaksanakan sosialisasi peran serta masyarakat kepada peran serta pengelolaan sampah kepada masyarakat. Dan ini sebenarnya bukan hanya seremonial atau hanya menyampaikan lewat pertemuan-pertemuan forum, tapi yang sebenarnya sesungguhnya dibutuhkan di lapangannya aksi kita, gerakan kita. Kalau mungkin berbicara seperti ini gampang saja berbicara, tapi untuk edukasi atau melaksanakannya langsung banyak yang Ibu Lika dan teman-teman yang angkat itu sampah. Biar kita orang tuh foto-foto atau orang sampai di narsis. Sebenarnya bukan begitu. Jadi orang yang membutuhkan di sini ya aksi itu, gerakan, dan apalagi kesadaran dari diri sendiri. Yang utama Pak di sini
mari kita mengajak orang untuk pilah sampah. Mulai dari pilah sampah dulu dari sumber. Artinya dari sumber, dari rumah tangga kita. Dari rumah, iya betul. Karena ketika orang memilah, itu ada tersedia bank-bank sampah atau pengepul-pengepul besar yang mau. Tapi kalau campur ketuk dengan organik, dengan sisa-sisa makanan, mereka merasa bau atau jijik seperti itu. Memang rata-rata kalau kita hasil pantau langsung di beberapa titik, rata-rata semua sebungkus di satu kemasan. Itu dia. Ini yang menjadi PR buat orang semua, yang mana sebenarnya sesungguhnya itu sampah punya nilai untuk dikelola tambahan untuk rumah tangga kita. Kalau orang pilah, ketika sampah itu dicampur, otomatis nilainya juga berkurang. Masyarakat belum mengerti apa itu sampah organik, anorganik, mungkin Betul. bisa dijelaskan Kalau lebih. organik itu sesungguhnya yang sampah-sampah basah, seperti sisa makanan, kulit-kulit buah, daun-daunan, seperti itu Pak. Kalau dijadikan apa, mau bikin apa Bu Liko ketika supila begini. Nah, sebenarnya kalau sampah daun-daun itu bisa jadi kompos. Kemudian seperti kulit-kulit buah, orang bisa buat ekoenzim. Kemudian sisa-sisa makanan, kalau memang ada hewan ya silahkan dikasih makan hewan. Tapi kalau tidak, orang bisa buat dekomposter. Ada ember pernah orang edukasi, dia 2 susun masukkan dalam tanah, tinggal dimasukkan. Itu kalau saya sudah uji coba di rumah sendiri bisa 3-4 tahun loh, asal skala rumah tangga. Jangan ketuk tetangga lagi pesampah datang nebeng 4 orang. Nah, istilahnya pakai sendiri. Kalau mau lebih, buatlah 2 ember. Hanya lahan cukup untuk rumah tangga skala 3-4 orang dalam satu rumah tangga. Kemudian si sampah anorganik sendiri ya plastik. Plastik, kemasan-kemasan plastik, kaleng, kertas, itu semua kategori anorganik. Janganlah dicampur ini 2 biar ada manfaatnya, itu begitu. Nah, kalau dari apa yang Ibu Like jelaskan ini dari berbagai sampah yang punya nilai ya. Ini mungkin masyarakat belum tahu bagaimana sih cara mengelolanya. Ya, kalau dari peran Dinas Lingkungan Hidup sendiri bagaimana ke masyarakat? Sudah beberapa kali memberikan sosialisasi atau edukasi kepada baik di sekolah, di PKK, di masyarakat sendiri, di kelurahan-kelurahan dan kecamatan. Tapi memang keterbatasan juga, enggak setiap hari kan kita edukasi seperti itu. Mungkin ada jarak 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Kita pindah-pindah titik. Jadi ketika orang mau edukasi, mungkin hari ini, besok orang lupa. Nah, ini dia, orang kan manusia, kadang-kala pada dasarnya punya sifat pelupa. Betul. Baru bilang sekarang, apa kutek Kang? Ibu Liko udah bilang tadi. Apa tuh tadi ya? Atau mungkin sosialisasi langsung dengan contoh. Contoh, dengan kita praktekkan. aksi nyata, gitu ya. Kita praktekkan. Supaya enggak lupa. Supaya orang langsung berbuat. Jadi sudah disarankan, ini bahan-bahannya, ini apa-apanya. Seperti itu Pak. Jadi memang edukasi harus dengan praktek. Karena kalau cuma bicara seperti kita bilang tadi, bicara omong doang itu bilang. Nah, jadi harus praktek dan harus juga dibuat di kantor sendiri atau di rumah sendiri. Betul enggak? Ibu Liko itu bicara tapi ada buat enggak? Nah, kita juga membuat cegah tuh sampah. Nah, itu cegah sampah mulai dari diri kita sendiri, mulai dari rumah tangga kita. Langkah itu sebagai langkah strategis untuk membangun gerakan gaya hidup sadar sampah. Mulailah seperti saya ini bawa tumbler, mau kemana-mana pun lebih higienis kan bawa tumbler sendiri, mengurangi sampah juga. Kemudian bawa kantong belanja sendiri, kalau mau makan juga bawa wadah sendiri ya. Jadi kembali seperti gaya hidup anak TK, tapi sebenarnya itu sadar sampah. Seperti itu, kecil tapi membawa manfaat yang luar biasa untuk terompe bumi ini. Kemudian belanja tanpa kemasan, jadi enggak pakai perlu plastik. Kadang kalau di Indomaret, Multimart mereka tanya, Bu, pakai kantong, saya tolak, sudah tidak, karena saya membawa kantong. Seperti itu, menghindari kecil tapi bisa membawa dampak yang luar biasa. Penggunaan plastik. Kemudian pilah tuh sampah dari sumber, minimal 2, organik dan anorganik, dan masih banyak lagi giat-giat yang orang boleh kecil, sederhana, tapi bisa membawa manfaat. Karena apa? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, mari orang sadar, mari orang berubah, mari orang peduli dengan lingkungan Kota Manado. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1